Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, sukses berkarir di dunia presenting membuat jebolan finalis Miss Indonesia 2018 perwakilan Banten ini kerap warawiri di televisi. Wanita bernama lengkap Haifa Nafisa ini hadir menyapa pemirsanya setiap pagi lewat acara Morning Update, sekaligus menjadi presenter infotainment juga seorang psikolog. Di balik perjalanan karirnya yang moncer, siapa yang menyangka perempuan kelahiran 29 Oktober ini rupanya telah memiliki tambatan hati. Lantas siapa pria yang beruntung telah menaklukkan hatinya? Yap, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari presenter Haifa Nafisa dengan pria yang berprofesi sebagai pilot Doni Haryo Putro dalam Love Story. Viewers, pasangan yang baru saja merayakan hari jadinya yang kedua tahun ini tengah menanti kehadiran buah hati pertamanya. Di sela-sela waktu cutinya, wanita 29 tahun ini menyempatkan diri untuk melakukan me time di sebuah klinik kecantikan bernama Abira di bilangan Bintaro Jaya. Seperti apa keseruan quality time ala pasangan muda ini? Kita intip yuk viewers. Halo pemirsa Love Story, kenalin aku Haifa dan ini suami aku. Halo. Doni. Nah hari ini kita mau quality time karena kebetulan kan aku sudah mendekati masa-masa lahiran. Jadi hari ini kita pengen quality time nih di Abira The Beauty Bar. Rencananya kita mau krembat bareng sambil menunggu masa-masa menuju persalinan. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin kita terus ya. Aku mau treatment couple nih berdua, bisa apa? Krembat bisa nggak? Krembat bisa kan? Ada krembat, ada tekstur krembat, L'Oreal Hair Spa, dan hair mascara. Oke, cocoknya buat kita apa kalau mau pengen pijet-pijet relax? Pijet bisa yang tekstur. Oke. Oh mau? Mau, boleh Oke. itu aja lah. Oke, tekstur krembat ya berarti ya. Itu sampai punggung dipijet ya? Oke, kamu mau? Mau. Yang apa? Coklat, strawberry, green tea? Udah deh. Belum. Coklat, strawberry, green tea? Coklat deh. Coklat. Coklat, kalau aku strawberry deh. Oke, berarti yang tekstur krembat ya? Krembat ya kak. Suami aku yang coklat, Coklat, Iya. kakak yang strawberry. Mari kak. Oke, yuk. Haifa dan suami Doni memilih treatment krembat untuk merelaksasikan tubuhnya jelang persalinannya. Dan ini adalah kali pertama keduanya merasakan perawatan bersama. Hai pemirsa Love Story, aku udah ganti baju nih. Sekarang kita mau siap-siap untuk treatment krembat ya. Krembat, iya. Sebelum menuju persalinan. Yuk, ikutin kita. Nah pemirsa, ini tuh pertama kalinya aku sama suami aku quality time bareng di salon. Dan pertama kalinya juga kita krembat bareng di salon. Biasanya dia susah banget kalau diajakin krembat, tapi sekarang aku mau ngajak suami aku untuk cobain treatment krembat, pasti ketagihan. Karena biasanya kita kalau quality time itu adalah apa? Makan ya. Biasanya kita tuh makan, nonton, jalan-jalan, sekali-sekali suami aku diajakin treatment favoritnya perempuan, yaitu krembat.
pemirsa Love Story, tadi kan udah dikeramas ya Mbak ya. Tadi juga kita keramasnya pakai air dingin. Sebenarnya air dingin tuh katanya lebih bagus ya buat rambut juga ya Mbak ya, dibanding air hangat. Nah sekarang kita langsung masuk ke tahap pengaplikasian krim dari si hair spa-nya. Ini bagusnya untuk apa nih kalau yang aku pakai krimnya? Untuk rambut rontok. Iya, pas banget karena kan katanya setelah melahirkan itu biasanya ibu-ibu rata-rata mengalami kerontokan ya. Jadi sekarang sekalian kita mencegah kerontokan dengan hair spa di sini. Ikutin terus ya. Nah pemirsa ini udah masuk dipijat, enak banget. Itu tujuannya buat apa sih Mbak kalau dipijat? Untuk mengatur peredaran darah, Oke. untuk merilekskan. Nah sekarang kita tanya ya suami aku yang pertama kali krembat, gimana rasanya krembat? Gimana rasanya krembat? Apa tuh? Enak banget sih. Enak banget. Cuma aku mau nanya kan, kalau aku yang coklat, kamu tadi apa? Yang merek tertentu itu. Iya, oh iya. Kalau ini fungsinya sama. Sama kan, Sama cuma ya? ini untuk menutrisi lebih baik. Kalau rambut berwarna juga Oh, sering diwarnain, ini buat menutrisi sih Kak. oh, Enak dipijat ya? enak. Jangan Aku mah minta tiap aku hari yang mau dipijat sih. ya. Oh, tiap hari mau. Boleh. Mbak, bukan aku tapi ya yang pijatnya. Ya viewers, setelah puas melakukan perawatan rambut bersama, pasangan ini kemudian bernostalgia menceritakan seputar perjalanan kisah cintanya yang dimulai sejak tahun 2020 lalu. Berikut penuturannya. Perkenalan pertama tuh jauh beberapa tahun sebelum itu. Karena kita kenalan secara tidak sengaja melalui video call gitu. Pada saat itu sama-sama masih punya pacar. Ternyata beberapa tahun kemudian jodoh aku adalah dia. Gitu. Habis itu kita ketemulah di suatu tempat di Jakarta Selatan lah pertama kali waktu itu. Di masa-masa Covid ya. Masa-masa Covid ya. Sambil orang-orang kan pada takut tuh nggak mau keluar rumah, nggak mau jalan-jalan, nggak mau makan di luar. Kita memberanikan diri untuk makan di luar. Di tengah situasi PSBB yang ketat akibat COVID-19, Haifa dan Doni justru memutuskan untuk bertemu. Pria yang terpaut selisih 3 tahun lebih tua darinya ini sangat gencar melakukan pendekatan pada wanita sarjana lulusan psikologi ini, hingga akhirnya ia bersedia menerima cinta sang Arjuna. Ternyata baru chat 1 kali, entah kenapa kita nyambung banget dari jam 9 malam kayaknya chatnya sampai jam 3 subuh nonstop chatting gitu. Jadi di situ langsung kayak, wah kalau dari interaksi dari komunikasinya kayaknya nih cocok nih orang gitu. Kalau dari aku sih karena kebetulan itu kan background aku psikologi kan, terus kayak kok ada ya cowok yang paham tentang psikologi gitu. Jadi kayak di situ. Sotoy sih lebih Iya. Satu Bulan bulan apa? ya, bulan Agustus. Agustus Kalau ya. nggak salah 4 atau 5 Agustus. Atau 5 Agustus. Jadi kalau di sini kan kita kayak mancing-mancing gitu ya. Di WhatsApp, abis kan susah ketemu, terus LDR, terus kayak mancing-mancing gitu. Nih iseng-iseng nanya apa ya waktu itu tentang apa sih waktu itu nanya ya, pokoknya intinya ada bridgingnya dulu di WhatsApp. Suami aku ngomong kayak, ya nih aku mau coba serius. Ya intinya sebelum sama-sama sibuk aku mau engage aja sama dia gitu. Takutnya kalau udah sama-sama sibuk makin jauh malah nggak jadi akhirnya gitu. Gak menantang sih sebenarnya PDKT-nya. Enggak, sama dia nggak dijawab dulu. Waktu aku ke Bandung baru dia jawab. Oh iya. Jadi aku bawa bunga itu, aku udah nembak sebelumnya di Jakarta, dia bilang nanti pas ketemu langsung jawabannya. Oh iya, gitu. bener. Apa dong udah tahu kali jawabannya. Selama pendekatan hingga akhirnya berpacaran, pasangan ini harus menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini karena Haifa yang berkuliah di Jakarta sedang pulang ke Bandung. Lantaran proses belajarnya dilakukan secara daring, sementara sang kekasih menempuh pendidikan di Jakarta. Ketemu tuh 4 kali, 5 kali ya. 5 kali. Karena kan dia di Jakarta, aku di Bandung gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak ngobrolnya itu via telepon, tapi setiap hari kalau ada waktu kita pasti teleponan gitu. Dan jadi kalaupun ada masalah berantem tuh langsung selesai hari itu juga. Itu tuh prinsipnya dari selama pacaran. Pokoknya setiap ada masalah berantem harus selesai hari itu juga gitu.
nahan kangen ketemunya, kan susah ketemunya zaman. Ya tau lah orang pacaran kan maunya mepet terus kan. Gitu. Ya paham lah. Iya, Ya, maksudnya susah di situnya ya, Iya, lebih bener. quality time-nya itu yang susah. Real quality time-nya kalau misalnya video call, untungnya zaman sekarang udah canggih ya video call. Cuma kan kalau untuk interaksi langsung lebih real gitu ya. Itu sih lebih ke arah situ. Kalau aku ya ngerasanya gitu. Bener. Apalagi kalau perempuan, aku sih sebenarnya cewek yang agak butuh Iya, dia lebih clingy gitu lebih ya. clingy. Butuh ketemu langsung, butuh yang bener-bener sehari itu harus ngobrol, nggak bisa kayak cuma WA doang gitu. Jadi sebetulnya bisa dibilang pas pacaran kan paling menantang itu ya itu tadi quality time-nya yang agak sulit, quality time bener-bener ngobrolnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau dari segi aku kurang perhatian tuh suka jadinya nyari-nyari masalah, terus berantem. Jadi mengada-adakan masalah yang sebenarnya bukan masalah gitu. Setelah 1,5 tahun berpacaran, keduanya sepakat menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Lantas apa yang membuat sejoli ini merasa mantap dan yakin satu sama lain ke gerbang pernikahan? Nggak tahu kenapa dari awal pacaran, alhamdulillah tuh udah dikasih yakin, oh ini udah kebayang nih kayak nikah sama orang kayak gini nih. Ini salah satu ini juga sih, percaya nggak percaya kayak bukan gombal ya, tapi kalau aku berdoa kan katanya kalau misalnya berdoa itu sama Allah harus spesifik apa karakternya gini. Terus ternyata ketemu sama suami aku dan ternyata itu benar-benar sesuai sama apa yang ada di doa aku. Jadi pas ketemu, wah ini nih jodohku gitu. Fisiknya, sifatnya, terus yang paling penting sih menurut aku kan sebenarnya anak bungsu, jadi cenderung lebih egois gitu kan, maksudnya lebih dominan lah di keluarga gitu. Terus jadi jarang ketemu cowok yang bisa membimbing gitu. Nah selama pacaran itu alhamdulillah kalau berantem itu dia itu bukan tipikal cowok yang ngikutin banget. Kan ada biasanya cowok-cowok yang ngikutin cewek nurut aja gitu. Nah kayak gitu kan makin lama makin ditindas. Nah kalau suami aku tuh alhamdulillah dari selama pacaran dia nggak pernah nurut banget, tapi nggak pernah yang kayak galak banget. Jadi pelan-pelan bisa membimbing gitu loh. Jadi itu yang kayak wah ini jarang nih cowok-cowok yang kayak gini nih, kayak bisa jadi imam nih gitu. Kalau aku sih lebih ke arah satu frekuensi pembicaraannya, karena menurut aku partner hidup tuh akan seumur hidup dengan orang tersebut, dan menurut aku ngobrol dengan dia tuh sangat-sangat satu frekuensi gitu. Dan problem solving satu lagi, aku sama dia selalu menemukan problem solving dalam masalah apapun gitu loh. Jadi menurut aku, wah kalau menikah dengan dia kayaknya untuk menyelesaikan suatu hal tuh jauh lebih mudah dan sama-sama satu frekuensi. Ya sisanya sih sama lah. Sama kamu iya. Teman ngobrol ya. Teman ngobrol gitu kan, seumur hidup kan. Apalagi kalau misalnya udah anak udah pada nikah ya ngobrolnya tinggal sama istri doang. Iya benar, teman ngobrol seumur hidup. Iya. Dan terpilihlah tanggal 4 Desember 2021 sebagai tanggal spesial keduanya resmi mengikat janji sebagai suami istri. Aku ingat suami aku kan bukan tipikal yang suka nganterin kerja terus nungguin gitu kan. Hari itu tuh tumben banget kayak, yaudah aku anterin kerja terus nungguin sampai syutingnya beres. Tumben banget gitu. Terus kayak aku baru beres syuting, dia nungguin di basement. Pas turun ke mobil, ini orang kenapa bete ya? Wah kelamaan kali ya nunggunya gitu. Oh, iya. Dia kan orang yang romantis sebenarnya. Iya. Terus pas ke mobil ternyata udah bawa cincin. Jadi waktu itu diajak menikah secara resminya itu di basementnya Ainyus Kebon Siri. Abis Di live basement. di mobil. Iya. Bener-bener gak romantis. Iya benar. Tapi tanggalnya nggak inget ya. Tanggalnya nggak inget kita. Dari awal untuk acara seremonial itu udah kayak ya udah ini seremonial. Terus kita punya keinginan kayak gini, tapi nggak terlalu ngoyo gimana. Tapi kita waktu itu lebih fokusnya adalah kan kalau orang lebih kayak preparation untuk weddingnya. Kalau aku sama suami aku kayaknya kita lebih ke arah marriage-nya gitu. Persiapannya ke arah pernikahannya nanti gimana, kayak setelah menikah tuh mau kayak apa, kayak gitu-gitu. Jadi kita malah lebih pusingnya ngomongin kayak ibaratnya kamu berharapnya istrinya seperti apa, aku berharapnya suaminya seperti apa. Jadi tentuin tanggal nikah, proses menyiapkan wedding yang kayak tempat apa segala macam tuh cuma 2-3 bulan gitu. Kita termasuk agak cepet sih gitu ya, nggak ribet kayak ya udahlah maunya ini. Terus intinya kan kalau kata orang-orang siapkanlah pernikahan sesuai dengan kemampuan finansialnya, jangan sampai menyesal kayak gitu ya.
Dan pada saat itu untungnya aku sama suami aku nih benar-benar ngurus apa-apa tuh berdua, diskusi benar-benar berdua. Jadi selama ngurusin wedding ini nggak ada konflik ya? Nggak ada, malah seru lah. Iya, malah seru. Sama-sama seneng gitu. Nyari apa-apa benar-benar berdua Iya, banget. Terus juga kita sama-sama kayak ya udahlah kalau misalnya keinginan kita kayak gini, ya udah orang mau bilang apa juga terserah gitu. Undangannya tapi menuju udah bisa Agak banyak banyak orang. Cuma 250 orang sih ya. 300. Oh, 300 orang ya. 300 orang. Hitungannya Dan intimate. itu udah maksimum 300 gitu. Iya. Intimate sih. Hitungannya intimate sih. Belum bisa banyak. Jadi sebenarnya keinginannya kita tuh outdoor weddingnya, tapi karena musim hujan, akad dan resepsi semuanya adat. Tapi di resepsi suami aku adatnya nggak mau yang terlalu adat banget gitu loh. Kan itu adat Sunda. Dia nggak mau yang pakai beskap Sunda banget. Jadi adatnya mix modern gitu. Terus nggak pakai apa namanya kopiah atau nggak pakai kayak gitu juga. Jadi bener-bener kayak bisa dibilang konsep pernikahannya agak-agak ini aja sih ya, seenaknya gitu loh. Intinya aku pengennya pakai apa sih kalau Sunda tuh siger. Suami aku nggak mau, ya udah aku tetap pakai siger, aku tetap pakai kebaya. Kamu pakai yang kamu mau ya gitu. Ya viewers, Haifa Nafisya dan juga suami tercinta Doni Haryo masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan rumah tangganya. So stay tune on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.